lebih penting perluasannya ya. Jadi PKH-nya ya sudah ada target sasaran. Yang penting data tentang sasarannya yang harus tepat. Ya karena di masa lalu itu yang tidak tepat ya, dan pengawasan pada saat implementasi karena kita lihat penyimpangannya juga terjadi pada saat implementasi. Jadi kalau jumlah itu udah cukup besar ya, kalau kita dengar angkanya tuh 900 sampai 3 juta itu besar, tetapi problemnya pada saat implementasi apakah dia tepat sasaran ya, data-datanya sudah diupdate, dan yang kedua apakah jumlah yang diterima tepat seperti yang diumumkan itu. Jadi tunai ya, yang kita harapkan lebih baik dalam sifat tunai daripada barang ya, di masa lalu kan barang. Jadi ini yang harus dijaga hati-hati dalam skema bansos pusat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. eh, Konsistensi datanya ya, yang menjadi kekhawatiran adalah ada perubahan data yang tidak diketahui gitu ya, atau tidak cepat ya revisinya. Itu yang menjadi Baik, kelemahan, titik lemah. baik. Kalau untuk UMKM ini selain bansos mungkin ada bantuan lain yang menurut Ibu paling tepat juga diberikan dari masyarakat? Kalau UMKM ini lebih sulit ya. Jadi kita lihat adanya kan lewat skema perbankan. Nah, perbankan itu tidak semua UMKM bankable ya. Jadi harusnya lihat mikro dan ultra mikro. Jadi bantuan yang sifatnya sangat mikro itu yang apalagi tidak bankable itu kan harus masuk ke dalam jalur yang lebih sederhana gitu. Nah, ini kita belum lihat kiat-kiat dari pemerintah bentuk UMKM-nya ini apa gitu. Yang kita dengar hanya yang masuk lewat perbankan, sementara yang jumlah yang direct kepada pengusahanya masih dalam skema yang tidak terlalu jelas gitu ya. Betul ada pendampingan, tapi pendampingan seperti apa? Karena memang dibutuhkan bukan sekedar uang kalau UMKM ya, tapi pemasaran, teknologi ya, pergeseran ke digital ini bentuk pendampingan yang juga diharapkan ya. Jadi ada dua sisi, tidak hanya modal tapi juga pendampingan. Baik, artinya lebih baik untuk bantuan UMKM ini tidak melewati perbankan? Perbankan iya, tetapi perbankan yang karena ada skalanya. Kalau kecil ya masuk perbankan, tapi yang mikro dan ultra mikro itu sulit gitu ya. Jadi lagi-lagi kelemahan dasarnya adalah pendataan UMKM yang mikro, ultra mikro dan kecil ya. Jadi yang ada sekarang kan ini estimasi dari survei gitu ya. Jadi apakah punya data populasi itu yang masih belum digambarkan dengan baik ya, dari pendataan yang ada dalam proses ekosistem, membangun ekosistemnya ini masih dalam proses yang belum pada level uh, perusahaannya, usahanya. Ya, jadi kalau data yang kita dengarkan ini masih data yang sifatnya estimasi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya populasi itu harusnya ada di Kementerian Perizinan dan sebagainya. Jadi ini yang saya dengar masih dalam bentuk pembangunan data ya. Jadi ini yang perlu diperjelas apakah sudah mendata dengan baik. Karena izinnya kalau kecil itu mungkin izinnya jelas, tapi kalau mikro ultra mikro perizinannya pun tidak jelas gitu. Jadi tidak bisa lewat perbankan kan, akan sulit gitu ya. Dan skema perizinan ini orang punya data di pusat ya, di pemerintah punya data kalau ada perizinan ya. Jadi kita bisa lihat inilah yang menyebabkan alokasi bantuan itu tidak gampang gitu ya di level ini. Baik, Ibu Nina, dengan banyaknya kenaikan mulai dari PPN, lalu juga harga Pertamax ini dinaikkan. Ibu lihat ini seberapa besar sih menaikkan inflasi kita mungkin untuk di kuartal 2 tahun ini? Ya, kita lihat pergerakannya cepat sekali ya. Jadi angka terburuk kalau kita lihat Amerika bisa sampai kisaran 7%, itu karena merata. Nah, di Indonesia ditahan dengan harga minyak yang baru saja dinaikkan. Jadi apakah pemerintah mampu menahan harga minyak? Kalau ini dilepas artinya akan naik dengan cepat. Ya, jadi harga minyak bumi karena ini berpengaruh pada subsidi di Pertamina. Contohnya untuk listrik itu kan minyak bumi gitu ya. Jadi minyak bumi itu naiknya bukan hanya transportasi yang menyebabkan pangan naik, tapi juga energi dari sisi listrik nantinya. Nah, ini yang hitungan subsidi ini yang belum jelas ya. Jadi kalau pemerintah nggak punya uang pasti akan naik perlahan-lahan gitu, dan artinya secara rata-rata bisa kisaran 5% itu bisa tercapai kalau nanti naik semua gitu ya. Jadi bukan hanya transport tapi listrik, gas, lain-lain gitu ya. Jadi secara merata ya, karena memang apa yang terjadi dengan global perang Ukraina itu menyebabkan harga energi naik serentak gitu ya. Nah, apakah pemerintah mampu menahan dengan subsidi? Kalau tidak kan antara pajak dinaikkan atau harga yang paling wajar harga yang dinaikkan. Karena kalau pajak sulit ya, baru PPN 1% aja udah sulit gitu.